Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisonggo Langit. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih yang sudah mensupport channel Kisonggo Langit selama ini. Terus support agar kedepannya channel Kisonggo Langit semakin berkembang, bisa memberikan pengetahuan, informasi, ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa teman-teman bergabung di channel Kisonggo Langit ya, berlangganan agar bisa mendapatkan konten eksklusif dan juga manfaat lainnya. Kali ini Kisonggo Langit akan membahas tentang garis kehidupan teman-teman yang berzodiak Taurus, pesan leluhur apa yang akan disampaikan dan juga karma baik apa yang akan diterima teman-teman Taurus di tahun 2026. Ya, berzodiak Taurus ya di tahun 2026 ini teman-teman yang berzodiak Taurus. Ya mungkin Kisonggo Langit rasakan ya, teman-teman ini kurang fokus. Ya jadi Taurus ini kurang ambisi lah. Jadi patah semangat ya, seakan-akan merasa bosan ya Taurus ya, merasa untuk melangkah maju tuh enggan, merasa terbebani, merasa mandek ya, stagnan, menemui jalan buntu. Ya jadi tidak termotivasi lagi Taurus untuk meraih apa yang diinginkan dan apa yang dicita-citakan. Ya tentu di sini teman-teman harus bisa kembali ya, teman-teman Taurus memotivasi diri, mengembalikan lagi semangatnya seperti dahulu kala ya. Jadi jangan menunda dan juga harus segera ambil langkah ya, keputusan harus cepat bergerak untuk dapat meraih rezeki yang lebih berlimpah di tahun 2026 dan tidak boleh ragu ya. Ketika ada kesempatan datang, ketika ada peluang datang tahun 2026, di 2026 ketika ada peluang, ada yang memberi jalan, harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Ya jadi, mungkin teman-teman Taurus di sini tidak puas akan pencapaian, akan apa yang diraih, ya. Terus juga ada konflik yang melibatkan orang lain, ya mungkin uang kamu ada di orang lain, ya rekan bisnis tapi bawa kabur uang kamu, atau enggak ada orang yang minjem uang kamu, tapi dia nggak mau mengembalikan sehingga kamu semangatnya jadi berkurang gitu ya. Harusnya bisa uang itu diputarkan, jadi uangnya itu mati di orang tersebut. Jadi konflik keuangan yang melibatkan orang lain. Dan kamu juga teman-teman Taurus harus berhati-hati ya, karena akan ada orang yang memanfaatkan kebaikan kamu ya. Jadi minjem uang, terus akhirnya dia kabur ataupun jalanin usaha ternyata usahanya bodong, kamu ditipu. Nah, di tahun 2026 ini teman-teman Taurus harus hati-hati. Terus juga di percintaan ya ada konflik dengan pasangan. Dan teman-teman Taurus harus bisa menjadi pribadi yang lebih sabar dalam menyikapi ya, berkomunikasi yang sehat, ya kompromi, lemahkan egonya. Ya ketika pasangan sedang marah kita harus bisa menjadi air, kita harus bisa meredam. Begitupun pasangan sebaliknya ya. Jadi kalaupun marah tetap perkataannya dijaga. Ya terus juga tidak boleh kasar ya. Ketika ada konflik harus diselesaikan baik-baik. Terus juga dalam spiritual mungkin ini iman teman-teman yang berzodiak Taurus ini agak berkurang. Ya jadi jarang ibadah, jarang berdoa. Dan teman-teman Taurus ini harus bisa menemukan kembali tujuan hidup, makna kehidupan. Ketika mencari pekerjaan ya dalam karir bisnis yang dijalani, niatkan ibadah agar hati pun lega, dapat pahala juga, dapat rezeki juga. Jadi ketika menjalani aktivitas niatkan ibadah. Terus juga teman-teman Taurus di sini Kisah Golangit lihat harus bisa mulai menyeimbangkan segala hal ya dalam kehidupan, seperti karir dan kehidupan pribadi harus seimbang, nggak boleh berat sebelah. Kelola keuangan teman-teman Taurus dengan bijak. Terus juga pengelolaan sumber daya waktu, uang, dan energi. Jadi ketika aktivitas bekerja, aktivitas usaha, bisnis ya, tetap harus utamakan kesehatan. Pola makannya dijaga. Jangan suka beli makanan di luar ya, yang mengakibatkan nanti fisiknya sakit, sehingga tidak fit dalam mencari rezeki. Jadi benar-benar semuanya harus seimbang ya. Terus juga istirahat, nggak boleh ngoyo terus gitu ya, misalkan bekerja ada lemburan diambil terus sehingga jatuh sakit, malah berakibat nggak continue dalam ikhtiarnya. Jadi
kesehatan dijaga ya, istirahat dijaga, pola makan dijaga, keuangan juga harus bijak dalam pengeluaran, hal yang harus dibeli, dibeli, hal yang masih bisa ditahan, ditahan, hal yang tidak seharusnya dibeli, ya jangan dibeli. Sehingga nanti nggak ada barang yang tidak terpakai gitu ya, dibeli tapi nggak dipakai. Jadi harus bisa memaksimalkan keuangan, dikelola dengan baik. Terus juga teman-teman harus bisa lebih fleksibel di tahun 2026. Harus cepat beradaptasi dengan perubahan yang mendadak di tahun 2026, karena nanti ke depannya di tahun 2026 ini teman-teman Taurus ini akan dituntut untuk multitasking ya, mampu mengerjakan beberapa hal dalam waktu yang bersamaan. Ya misalkan ada kerjaan tapi ada orang yang nyuruh, ada orang yang suruh ngejualin ya, jadi maklar rumah ataupun tanah, jual beli mobil. Jadi di balik pekerjaan ada sampingannya. Di balik bisnis ada bisnis yang lain. Jadi di tahun 2026 ini memang teman-teman Taurus dituntut untuk multitasking ya, mampu mengerjakan beberapa hal dalam waktu yang bersamaan sehingga nanti pundi keuangannya tambah mengalir deras gitu ya. Terus juga Kisah Golangit dilihat di sini ya, walaupun tuntutannya seperti itu, teman-teman Taurus ini mampu ya untuk menjalankan segalanya gitu dalam waktu yang bersamaan. Terus juga bisa menunjukkan bahwasanya teman-teman Taurus ini bisa diandalkan, bisa sukses ya dengan potensi yang memang sudah dimiliki selama ini. Terus juga eh, untuk teman-teman Taurus yang lajang ya, kamu mungkin bisa membangun hubungan baru yang lebih dalam. Ya, mungkin sebelumnya kamu hanya sekedar romansa belaka gitu ya, cinta-cintaan aja. Tapi ketika nanti di tahun 2026 untuk Taurus yang lajang bisa mendapatkan pasangan tambatan hati yang mungkin lebih ke tahap yang lebih serius, bisa menikah di tahun 2026. Jadi nggak hanya sekedar pacaran tapi tujuannya untuk menikah ya. Terus juga teman-teman Taurus ya, ya kalau yang sudah menikah, yang sudah punya pasangan, yaitu ya ketika ada permasalahan memang harus komunikasinya dijaga. Ketika ada permasalahan, redam egonya, saling menjadi air ya. Ketika pasangan marah kita harus jadi peredamnya, begitupun sebaliknya. Dalam karir ya, adanya peluang dan kemampuan kamu untuk meraih kesuksesan di tahun 2026. Dengan kamu nggak boleh semangat, kamu nggak boleh lalai dengan peluang yang ada. Ketika ada orang yang nyuruh, ada yang minta untuk join, kamu usaha bareng gitu ya, kamu lakukan. Nanti dari situ tumbuhlah pundi-pundi keuangan kamu semakin deras mengalir. Terus juga teman-teman Taurus ini dituntut untuk sadar secara spiritual, menemukan kemandirian serta kekuatan batin yang memang teman-teman Taurus miliki. Jadi nanti intuisinya lebih tajam. Ketika ada permasalahan bisa menyelesaikannya, hati akan mengarahkan gitu ya. Menentukan pilihan yang tepat berdasarkan intuisi. Nah, semakin peka tuh intuisinya, kepekaan batinnya, firasatnya ya. Walaupun nantinya di tahun 2026, teman-teman Taurus ini mungkin ada persaingan dalam karir, ada persaingan dalam bisnis. Ketika ada promosi jabatan, ada rekan kerja yang menjadi pesaing, ataupun dalam pertaruhan bisnis ya, ada saingan bisnis, ya tetap Kisah Golangit lihat bisa memenangkannya teman-teman berzodiak Taurus ini ya, dengan ketekunannya, dengan kepintarannya ya. Terus juga jika ada persaingan ya, identifikasi ya, ketika nanti persaingannya mulai tidak sehat, teman-teman Taurus ada baiknya mundur terlebih dahulu gitu ya. Ketika persaingannya mulai nggak sehat, mundur terlebih dahulu sejenak, evaluasi situasinya ya, terus juga merubah strategi. Jangan langsung dihadapi secara langsung, tapi mundur sejenak, lihat oh kok orangnya mulai pakai cara kotor, ya teman-teman harus evaluasi strategi untuk menghadapinya, tapi dengan bijaksana. Ya intinya juga di tahun 2026 ini teman-teman yang berzodiak Taurus harus keluar dari zona nyaman, gak boleh selalu dalam zona nyamannya ya, harus keluar dari zona nyaman, berani mencoba hal yang baru, ide-ide kreatifnya dituangkan, terus menghubungkan segala sesuatu yang teman-teman Taurus lakukan dengan makna spiritual, jadi batinnya terisi ya, tidak hanya sekedar capek fisik setelah selesai bekerja ataupun usaha, tapi pahalanya dapat. Ya mungkin di sini teman-teman Taurus juga sedang proses dalam menemukan jati diri, menemukan jalan spiritual, laku spiritualnya ya. Ya spiritual awakening. Jadi dituntut untuk bangkit secara spiritual, sadar
akan arti kehidupan, makna kehidupan, jati dirinya ya. Terus juga ya ada baiknya memang didampingi dengan guru kebatinan, guru mursyid ya, guru spiritual agar terarahkan dalam laku spiritualnya. Ya poin penting yang memang harus diingat di tahun 2026 untuk teman-teman Taurus ya, jangan menutup kemungkinan untuk peluang baru yang akan datang yang menghampiri kamu. Kamu maksimalkan sebaik mungkin menjadi keranjang kerezekian kamu yang lain. Jadi misalkan sudah bekerja, kerjanya jangan ditinggalkan, tapi bisnis sampingannya dijalani. Bisnis yang saat ini dijalani tetap dijalankan. Ada peluang bisnis baru bersama rekanan yang lain, kamu jalankan juga. Jadi memang Taurus ini mampu mengerjakan beberapa hal dalam waktu yang bersamaan sehingga keranjang kerezekiannya banyak ya. Terus juga ketidakpuasan yang mendalam terhadap situasi yang memang berlangsung saat ini di tahun 2025 2024 sebelumnya ya. Ya baik dalam karir, hubungan dan aspek kehidupan lainnya, memang semua ini mendorong kamu untuk mencari sesuatu yang lebih ya. Tidak hanya sekedar misalkan yang pacaran gitu ya, kok begini aja, tapi pengen untuk ke jenjang yang lebih serius. Karir pengen naik jabatan. Jadi terus juga makna yang mendalam tentang arti kehidupan ya. Jadi kamu harus bisa memaknai semuanya yang terjadi dalam hidup kamu dengan spiritual kamu, kesadaran spiritual kamu bahwasanya segala sesuatu ini ada maknanya, ada artinya. Nah, dalam asmara ya, kalau memang misalkan teman-teman yang sudah berpasangan, yang sudah ada relationship ya, menikah ataupun masih berpacaran, ya ketika hubungan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, ya nggak bisa kamu terus mengekang, kamu nggak bisa terus genggam. Ya kamu harus bisa merelakan, mengikhlaskan, dan juga membuka hati ke depannya untuk hubungan yang baru gitu ya. Jadi nggak harus melulu uh, ya kalau udah buntu mau dipertahankan seperti apa gitu ya, nggak bisa dikomunikasikan lagi, ya cerai jalan salah satunya. Memang Allah membenci perceraian, tapi ketika di pernikahan itu menyakiti keduanya, lebih baik berpisah sehingga keduanya sama-sama mencari yang lebih baik, lebih dekat dengan Allah. Siapa tahu ketika berpisah bertemu dengan orang yang lebih baik yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika sudah mentok, sudah tidak bisa dipertahankan lagi, apa boleh buat. Kamu harus merelakan, mengikhlaskan, dan juga membuka peluang, membuka kesempatan untuk orang baru yang datang. Ya, teman-teman yang berzodiak Taurus boleh sharing cerita di kolom komentar tentang perjalanan kehidupan, perjalanan asmara ataupun perjalanan spiritualnya. Kisonggolangit pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.